OSS RBA itu berbasis risiko. Jadi semua regulasi tentang pelayanan perizinan harus mengikuti sistem yang baru. Dan di kita sekarang itu lagi semuanya lagi, mungkin nggak di kita aja, semua se-Indonesia kayaknya lagi adaptasi untuk supaya tetap bisa melakukan pelayanan terhadap masyarakat, tapi di sisi lain juga harus ngikutin aturan yang baru. Itu seperti itu. Jadi nggak serta-merta ketika di launching itu langsung jalan, tetap ada adaptasi. Mungkin akan perbedaannya di masing-masing daerah mungkin seperti itu. Ada yang cepat langsung adaptasi, ada yang rada lama karena kan disesuaikan dengan peraturan yang ada di daerah masing-masing. Artinya masyarakat itu bisa langsung menggunakan ataupun ketika dia mau izin usaha langsung ke aplikasi itu, Pak? Iya, bisa. Dari mulai ngurus NIB, pendaftaran itu semua lewat OSS. Dan kalaupun masyarakat yang awam yang ragu-ragu takut ini, jadi di kita sebetulnya di FO depan itu hanya sebagai pendamping, bukan yang mendaftarkan, bukan hanya mendampingi aja. Karena ketika dia nama perusahaannya apa, modalnya berapa, ininya berapa, kita hanya mendampingi. Yang di depan itu hanya memberikan pemahaman. Kalau ternyata minta didampingi untuk masuk ke OSS itu, ya petugas FO kami insya Allah siap mendampingi. Nah, kemudian Pak, bicara toko modern Pak, untuk sejauh ini gimana itu Pak, soal izinnya berarti? Untuk toko modern kan selama ini kita dibatasi dengan kuota ya, yang tadi saya sebutkan, ada SK Pak Bupati mengenai jumlah kuota untuk masing-masing kecamatan. Tapi sekarang dengan perubahan dengan launching OSS RBA, ternyata toko modern itu masuk di perdagangan rendah. Jadi cukup NIB. Jadi siapapun ya siap tidak siap nanti daerah atau masyarakat Kuningan jangan kaget kalau tahu-tahu kok jumlah kuota ini udah habis, tahu-tahu ada toko modern gitu. Karena emang yang mengeluarkan itu nanti NIB-nya bukan dari DPMPTS, Pak, itu udah dari pusat langsung. Dan siapapun bisa akses ke sana. Berarti pengawasan aja Pak atau gimana Pak dari sini? Ya, kalau fungsi pengawasan tetap ada karena mungkin tetap nanti ada evaluasi mungkin dari masing-masing daerah ketika makin menjamur, mungkin nanti bisa aja sistem yang sudah berjalan ternyata toko modern menjadi risiko tinggi, bisa aja. Tapi untuk sekarang karena risiko rendah, harus siap-siap kita dengan bermunculannya toko modern yang baru gitu, harus siap, suka tidak suka seperti itu. Artinya perizinan semua di pusat dilakukan di pusat Pak melalui OSS itu? Iya, karena NIB izin usaha itu dikeluarkannya sekarang oleh pusat. Kita sudah tidak mengeluarkan lagi SIUP, tidak mengeluarkan lagi TDP, HO itu udah hilang semua. Cukup dengan NIB. Apalagi UMKM itu dengan OSS RBA itu sangat dimudahkan. Berikut IMB itu Pak atau gimana itu? Untuk IMB sekarang dirubah menjadi PBG. Oh, PBG. Jadi namanya bukan IMB lagi, bukan Pak? IMB lagi, PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, nanti sekarang itu untuk pembuatan PBG balik lagi ke PU. Nanti ke PU dari mulai pemeriksaan gambar segala macam, nanti PU kita tinggal action terakhir aja. Nanti kalau lihat sistem yang baru seperti itu. Nah Pak, kaitan dengan pembuatan pila Kapolres juga itu sudah masuk ke PU atau masih di sini Pak itu? Saya kurang hafal tuh. Yang pila itu. Yang pila saya kurang hafal karena takutnya sudah masuk ke PU karena sekarang karena itunya udah di PU bukan di kita. Berarti sejak per Agustus mungkin ya Pak? Agustus, iya. Itu udah ininya di itu. Saya kurang hafal apakah
Kalau di sini belum sih, kalau ke sini. Oh, ke sini belum. Maksudnya kalau ke sini karena aturan yang ini. Betul. Seperti itu. Berarti bisa dilihat dari jam mulai dikerjakan mungkin Pak. Bisa mulai itu dikerjakan karena biasanya apa ya, kalau apa namanya, yang sekarang itu kan ada pertek, ada apa. Saya kurang hafal kalau memang ngurus pertek itu berapa hari berapa itu. Pertek itu pertimbangan teknis ATR BPN. Berarti ada kajian lingkungan juga. Itu nanti ada kajian LH, mungkin nanti ranahnya LH sekarang misah lagi, LH sekarang seperti itu. Oh, tidak dipusatkan lagi Pak. Kan dulu sempat satu pintu itu kan, kita ketika bicara izin satu pintu itu kan di sini semua ya Pak. Secara teknis orang teknisnya aja ada di sini kan gitu. Sekarang balik lagi Pak. Sekarang balik lagi kayak LH langsung ke kementerian ininya langsung tanggung jawab langsung ke kementerian, makanya dia memerlukan dokumen apa, SPPL, UPL atau AMDAL itu nanti sesuai sistem LH juga masukkan ke sistem. Yang dibutuhkannya ini seperti itu. Nah, dengan yang sekarang ini Pak, yang belum lama soal PT Sinde itu gimana Pak? Itu kan ada tahapannya Pak sehingga keluarnya izin. Nah, sementara kan izin bukan dari Kuningan kan? Bukan. Nah, bisa itu izin dari provinsi. Kebetulan tadi juga kita rapat di Dewan, ada dari provinsi yang mengeluarkan izin, ada dari tim ahli, dan itu dari Unisba kalau nggak salah, sama masyarakat yang menolak berargumen, diterangkan secara detail tadi seperti apa yang namanya pengeboran, sejauh mana dampak pengeboran, sejauh mana dampak terhadap air permukaan, tadi udah dijelaskan semuanya. Kalau secara ini detail, alhamdulillah mereka mengerti. Ya masalah puas tidak puas kan terhadap lingkungan ya, nggak bisa. Coba kalau secara keilmuan tadi sudah sangat jelas dengan gambar-gambar, dengan kedalaman, dengan teknik pengeboran seperti apa, sehingga tidak mengganggu air permukaan seperti itu. Terus Pak, mengenai regulasi baru Pak perpindahan ini, itu sejauh ini sudah disosialisasikan Pak kepada masyarakat ataupun calon-calon kita lagi sosialisasi di antar dinas juga. Kita tetap koordinasi dengan dinas terkait, dari mulai PU, ATR BPN, Indak, semua terus-terusan kita dengan peraturan yang baru. Tetap bagaimana caranya supaya tetap program pemerintah berjalan, tapi di sisi lain kita juga bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kita lagi tetap sosialisasi. Berarti dengan kebijakan baru ini Pak, otomatis tidak sepenuhnya dong otonomi daerah itu seperti sebelumnya gitu ya Pak? Ya, jadi kata saya juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kalau yang saya baca secara pribadi lihatnya ya plus minus lah. Plusnya ada, minusnya ya tadi yang dibilang bahwa kok seolah-olah otonomi daerah itu suka tidak suka mulai dikurangi seperti itu. Jadi artinya tidak punya target dalam PAD ya Pak dari dinas ini untuk sekarang itu kan rubah juga kan Pak? Iya, pasti rubah karena nanti PAD itu kalau sekarang perhitungan ke ini ada kemungkinan nanti ininya balik lagi kayak dulu ke PU mungkin. Karena kan yang berbayar itu cuma IMB. Betul. Ya, trayek sama perikanan. Kan perikanan di Kuningan nggak ada, apa dikatakan nggak ada. Iya. Cuma 2 itu. Berarti trayek kembali lagi ke Disuba. Trayek masih di sini sih, makanya kita tetap lagi mempelajari dengan
dengan OSS RBA ini tuh mana yang masih tetap sesuai dengan ini, tidak menyalahi OSS RBA, mana yang tidak sesuai kita makanya selalu koordinasi nih, lagi koordinasi. Jangan sampai ketika ini belum OSS itu belum maksimal berjalan yang akhirnya justru menghambat masyarakat untuk melakukan perizinan. Jadi minimalnya ada kepastian, kalaupun ke masyarakat itu ada ya yang tadi bilang sosialisasi apa, sehingga ada apa namanya kepastian ke masyarakat untuk pelayanan perizinan. Gitu. Berarti untuk